Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan khutbah Jumat kali ini khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema ahammiyatu tarbiyatil aulad, pentingnya pendidikan anak. Yang khatib maksud di sini yaitu pendidikan anak di dalam agama Islam. Pendidikan mereka di dalam urusan agama. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Dan di antara nikmat tersebut adalah nikmatul aulad. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat anak dan keturunan. Oleh karena itu kewajiban kita akan nikmat tersebut adalah menjaganya, yaitu dengan mendidiknya dengan pendidikan yang sebenar-benarnya, yaitu pendidikan agama yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena diibaratkan anak yang terlahir itu seperti kertas kosong. Mereka masih di atas fitrah, mereka masih bersih, maka orang tuanya lah yang menulisi kertas tersebut. Ada di antara mereka yang menulisi kertas tersebut dengan coretan-coretan yang tidak bermanfaat. Ada pula orang tua yang mengisi kertas tersebut dengan tulisan-tulisan yang bermanfaat. Yang mana khatib maksudkan adalah mereka mendidik anak-anak yang masih bersih tersebut dengan pendidikan yang islami. Orang tua berperan besar di dalam pendidikan anaknya. Karena anak yang masih suci tadi akan mengikuti agama orang tuanya. Apabila seorang tersebut beragama Islam, maka tentu dia akan mendidik anaknya dengan pendidikan yang Islam. Sebaliknya apabila orang tuanya seorang Yahudi atau seorang Nasrani, tentu dia pun akan mendidik anaknya dengan pendidikan Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang terlahir mereka dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, kedua orang tuanya lah yuhawidana, yang menjadikan anak tersebut Yahudi. Au yunasirona, atau menjadikan anak tersebut Nasrani. Au yumajisana, atau menjadikan anak tersebut seorang Majusi. Hadis rawahu
Al-Baihaqi wa Tabrani. Oleh karena itu, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimah, khatib mengajak jamaah sekalian untuk benar-benar menaruh perhatian kita terhadap anak-anak kita dengan pendidikan yang syar'i. Berapa banyak orang tua yang lalai dalam hal ini. Mereka tidak membiarkan, mereka membiarkan anak-anak mereka di dalam kesia-siaan. Mereka mementingkan urusan dunianya, sementara meninggalkan urusan agamanya. Berapa banyak anak yang mereka tidak bisa mengaji. Berapa banyak mereka anak-anak yang lupa, bahkan tidak mengetahui tata cara sholat. Siapa penyebabnya? Orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya tidak memberikan pendidikan yang syar'i kepada anaknya. Membiarkan anaknya tidak bisa sholat. Membiarkan anaknya tidak bisa mengaji. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa kita sebagai orang tua akan mendapat pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala karena membiarkan dan menyia-nyiakan amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selain mendidik anak kewajiban kita, juga kesolihan anak itu akan mendatangkan manfaat untuk kita. Orang tua yang mendidik anaknya dengan pendidikan yang syar'i, dia akan mendapatkan manfaat pahala setelah dirinya meninggal nanti. Karena apabila seorang meninggal dunia, terputus amal ibadahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu." Apabila seseorang meninggal, maka terputuslah amal perbuatannya. Illa min salat, kecuali dari 3 perkara. Shadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah akan terus mengalirkan pahalanya. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Aw waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka apabila orang tua mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya pendidikan agama, mereka akan mendapatkan kemanfaatan dari 2 hal. Ilmu yang bermanfaat dan juga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Barakallahu fiikum. Di saat kita hanya membawa sedikit bekal pahala, maka anak-anak kita yang solehlah yang akan terus menyumbangkan pahala. Setiap istighfar yang dipanjatkan oleh anak kita itu akan mengangkat derajat kita di akhirat nanti. Maka hendaknya kita memikirkan hal ini, karena anak itu adalah amanah yang besar. Amanah itu adalah aset yang sangat berharga yang akan terus mengalirkan pahala meskipun kita sudah meninggal dunia. Barakallahu fiikum. Maka beruntunglah orang tua yang telah mendidik putra-putri mereka di atas pendidikan yang syar'i. Dan merugilah orang tua yang menyia-nyiakan pendidikan agama anaknya. Sebab semua anak, kullukum ra'in, setiap kita adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka bimbing, atas siapa yang ada di bawah mereka. Ketahuilah wahai para ayah, anak-anak yang akan memuliakan kita sebagai orang tua adalah mereka yang dididik dengan didikan agama yang benar. Mereka akan senantiasa berbakti kepada orang tuanya, karena mereka tahu betapa besar pahala daripada berbakti kepada orang tua. Sebaliknya yang kita lihat, banyak anak yang menyia-nyiakan orang tua karena mereka terlalaikan dari urusan agamanya. Padahal ketika dulu orang tuanya senantiasa memenuhi kecukupannya, disekolahkan dengan sekolah yang tinggi, dengan harapan anaknya menjadi sukses. Tetapi karena tidak diiringi dengan pendidikan agama, saat mereka sukses lupa dengan orang tuanya. Apakah itu yang kita harapkan? Setelah kita susah payah mencari uang untuk membiayai mereka, tetapi ketika mereka sukses lupa dengan anaknya. Penyebabnya apa? Karena mereka tidak dibekali dengan pendidikan yang benar.
Seandainya kita sebagai orang tua mengajari mereka pendidikan agama yang benar, mereka akan mengambil pelajaran betapa besarnya berbakti kepada kedua orang tua, sehingga mereka tidak akan menyia-nyiakan, mereka tidak akan melupakan jasa orang tuanya yang telah mereka berikan kepada dirinya saat masih kecil dahulu. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Terkadang ada orang tua yang menunda-nunda, ya, menunda-nunda kebaikan dalam hal pendidikan. Nanti saja mengajari anaknya kalau sudah besar. Sekarang masih kecil. Ini pemahaman yang keliru. Agama Islam bahkan telah mengajarkan kepada kita agar mendidik anak sebelum mereka ada. Kapan? Saat memilih istri. Jadi ketika kita memilih istri, itu hakikatnya kita juga sedang memilihkan ibu yang baik buat anak-anak. Karena ibu adalah madrasatul aula, madrasah atau sekolah pertama bagi anak-anak kita. Jadi Islam sudah mengarahkan bahwa pendidikan anak dimulai dari sejak kita memilih istri atau pasangan kita. Sebab pasangan yang soleha, mereka akan membawa, mereka akan mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang benar. Sebaliknya kalau kita hanya mementingkan kecantikan, hanya mementingkan pasangan kita saja, tanpa mementingkan bahwa mereka akan menjadi ibu bagi anak-anak kita, mereka banyak yang kecewa. Kenapa? Karena ibunya tidak bisa mendidik anaknya dengan baik dan benar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. 5 liha karena hartanya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali nasabiha karena garis keturunannya, wali diniha dan karena agamanya. Dari 4 perkara di atas, kata Rasul, fangzur bidzatid din, lihatlah wanita yang mempunyai agama yang baik. Fa illa taribat yadak, kalau tidak maka engkau akan binasa. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kemudian pada khutbah yang kedua, khatib ingin menyampaikan beberapa nasihat para ulama, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan termasuk dari pekerjaan dan tanggung jawab yang paling besar adalah anak-anaknya dibanding tanggung jawab terhadap pekerjaan dan perniagaannya. Karena perniagaan adalah untuk makanan tubuhnya, sementara yang lebih penting dari itu adalah makanan hati dan roh, yaitu dengan menanamkan keimanan dan amal soleh pada jiwa-jiwa mereka. Hendaknya kita sebagai orang tua memberikan atau menanamkan sikap amal soleh terhadap mereka. Contohkan dengan contoh-contoh yang syar'i. Ketika kita mempunyai anak-anak laki-laki yang sudah mumayyiz, ajak mereka ketika ke masjid. Ketika kita melihat orang miskin, maka ajari anak kita untuk bersedekah. Ketika melihat orang kesusahan, ajarkan anak kita untuk turun membantu mereka. Insya Allah, pendidikan yang ringan ini akan tumbuh dan akan terus senantiasa ada saat mereka besar nanti. Karena anak-anak itu akan cenderung mengerjakan apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Berulang-ulang orang tuanya memerintahkan anaknya sholat. Tetapi ketika mereka melihat orang tuanya tidak sholat, mereka itulah yang dicontoh. Tidak akan mengerjakan apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Juga Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullah mengatakan, jangan sampai orang tua kedahuluan orang lain dalam mendidik anaknya mengajari surat Al-Fatihah. Sebab setiap mereka membaca surat Al-Fatihah, maka sebanyak itu pula orang tua akan mendapatkan pahalanya. Tahukah kita pahala daripada membaca Al-Quran? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah.
siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim harfun, tetapi alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Hadis rawahu Ahmad. Maka setiap mereka membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala yang sempurna tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari anak-anak kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana la tad'anna dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la aduwan illa qasamtah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.